Komodo versus King Cobra. Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, kita akan membandingkan kemampuan dari dua hewan yang sangat fenomenal. Sang kadal terbesar dan ular berbisa terbesar. Kira-kira siapa pemenangnya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Mereka bahkan tergabung dalam jenis reptil berukuran besar, bersama buaya, ular anaconda, ular piton, kura-kura, dan lain sebagainya. Panjang tubuhnya mencapai 3 meter, dengan berat di kisaran 70 kg, meski ada pula yang mencapai berat hingga 135 kg, bahkan 166 kg. Itu adalah ukuran yang luar biasa besar bagi seekor kadal. Pesaing komodo dalam hal ukuran adalah biawak air Asia, biawak Papua, biawak Sungai Nil, kadal parenti, dan lainnya. Sementara King Cobra adalah ular berbisa dengan ukuran terbesar. Meski ada beberapa ular yang punya berat melebihi King Cobra, tapi sejauh ini King Cobra dianggap sebagai ular berbisa terbesar di dunia. King Cobra memiliki tubuh dengan panjang antara 3 hingga 4 meter, tapi ada pula yang mencapai panjang hingga 5,85 meter. Beratnya mencapai 10 kg, dengan rata-rata sekitar 5 kg. Pesaing King Cobra dalam hal ukuran adalah Black Mamba, Gabon Viper, Bushmaster, King Brown Snake, Forest Cobra, dan lain sebagainya. Dari ukurannya, King Cobra bukanlah pesaing berarti bagi biawak komodo. Pasalnya perbandingan ukuran mereka mencapai 1:14. King Cobra adalah ular yang sangat familiar. Penampilan mereka mudah dikenali, apalagi ketika mengancam. King Cobra punya penampilan yang sangat mirip dengan ular kobra. Meski sebenarnya King Cobra bukan bagian dari jenis ular kobra. King Cobra punya wajah yang dingin, tatapan matanya tajam, pergerakannya anggun. Mereka akan menegakkan kepalanya ketika mengancam. Hanya dengan melihatnya saja, kita bisa tahu bahwa mereka adalah hewan yang sangat berbahaya. Sementara komodo, mereka adalah kadal. Sekilas, mereka sama seperti biawak lain, atau bahkan kadal kecil yang ada di sekitar kita. Tapi dengan ukuran yang besar, komodo punya beberapa perbedaan. Khususnya dari cakar panjang di kakinya. Itu adalah cakar melengkung yang tajam. Ekornya yang besar dan panjang. Kulitnya kasar, dan mereka sering kedapatan dengan air liur yang menetes dari mulutnya. Dari penampilannya, King Cobra menang. Mereka punya aura yang lebih kuat. Penampilannya bersih dan anggun. Dan mereka adalah sosok yang sangat terkenal. Dengan perbedaan bentuk mulut yang jelas, komodo punya kekuatan gigitan yang jauh lebih kuat daripada King Cobra. Seperti ular pada umumnya, King Cobra tidak mencapik mangsanya dan langsung memakannya dalam kondisi utuh. Sebenarnya gigitan King Cobra lumayan kuat, tapi kekuatan gigitan mereka bukan tandingan dari komodo yang terbiasa menggigit dan menahan mangsanya. Belum lagi mereka juga mencapik makanannya. Tentu saja butuh kekuatan besar untuk melakukannya. Senjata alami King Cobra adalah gigitan berbisa. Mereka punya taring panjang di mulutnya. Ketika menggigit, mereka melukai korban dengan taringnya, sembari menyuntikkan bisa beracun yang sangat mematikan. Bisa King Cobra bukanlah yang paling berbahaya, tapi kekuatan bisa King Cobra tetap saja berbahaya, membuatnya masuk dalam deretan ular paling berbahaya dengan bisa yang sangat mematikan. Sementara komodo punya beberapa senjata alami, mulai dari gibasan ekor yang seperti cambuk, cakar tajam di kakinya, serta gigitan kuat dengan deretan gigi kecil di mulutnya yang siap merobek korbannya. By the way, komodo juga punya senjata rahasia, berupa air liur yang mampu melumpuhkan korbannya. Beberapa mengatakan bahwa air liur komodo mengandung bakteri. Ada pula yang mengatakan bahwa air liurnya beracun. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa komodo punya bisa beracun. Yang jelas, senjata rahasia itu terbukti mampu melumpuhkan korbannya. Dari senjata alaminya, komodo menang dengan berbagai senjata alami yang dimilikinya. Dari beberapa informasi yang ada, kecepatan keduanya hampir sama. Mereka bisa bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km per jam.
lumayan cepat untuk jenis reptil. Tapi dari kecepatan yang tidak berbeda jauh itu, nyatanya komodo masih lebih cepat dari king cobra. Mereka punya kaki dan pergerakannya lebih bebas daripada king cobra yang terbiasa merayap. Lagi pula, komodo juga punya stamina yang lebih besar untuk bergerak di daratan. Ketika masih kecil, komodo bisa memanjat pohon. Tapi ketika dewasa, mereka kehilangan kemampuannya karena bentuk tubuh serta bobotnya yang menghalangi kemampuannya dalam memanjat. Ya meski ada beberapa yang masih bisa merayapi ketinggian tertentu. Sementara king cobra, meski mereka lebih betah di daratan, tapi kemampuannya dalam memanjat terbilang hebat. Mereka seperti ular lain pada umumnya, di mana king cobra bisa merayapi berbagai medan yang ada. Mereka juga bisa bergerak lincah di atas pohon tinggi, meski beradanya di atas pohon terbilang jarang. Kedua hewan ini bisa berenang dengan baik. Beberapa kali mereka kedapatan sedang berenang, entah sekedar menyeberangi perairan atau bahkan memburu mangsa. Kemampuan mereka di dalam air sebenarnya adalah kemampuan standar yang dimiliki oleh para reptil. Saudaranya saja banyak yang terjebak di dalam air dan tidak bisa hidup jauh dari perairan. Jadi tidak mengherankan jika keduanya adalah perenang yang hebat. King cobra seperti ular pada umumnya. Mereka tidak punya kehidupan sosial yang baik. King cobra hidup soliter dan hanya berkumpul ketika musim kawin. Mereka bahkan tidak punya perilaku pengasuhan pada anaknya yang baru menetas. Ketika bertemu, king cobra bisa saja bertarung dan bahkan memangsa jenisnya sendiri. Dalam beberapa momen, king cobra memang bisa jadi kanibal yang mengerikan. Sementara komodo, meski mereka adalah hewan soliter, tapi punya kehidupan sosial yang baik. Komodo sering kedapatan hidup bersama. Tak jarang, mereka juga makan bersama. Artinya, komodo bisa menjalin komunikasi yang baik dengan jenisnya. Tentu saja perbandingan ini dimenangkan oleh komodo. King cobra dikenal sebagai pemangsa ular. Nama ilmiahnya Opeopagus hanna juga berasal dari kebiasaan mereka yang merupakan pemangsa ular lain. King cobra memangsa berbagai jenis ular yang ada di sekitarnya. Biasanya ular yang berukuran lebih kecil, tapi tak jarang mereka juga memangsa ular piton dan ular lain yang sebenarnya berukuran besar. Meski dikenal sebagai pemangsa ular, tapi dalam beberapa kondisi, king cobra juga akan memangsa hewan lain yang berukuran sedang, misalnya tikus, kadal, katak, burung, dan lain sebagainya. Sementara komodo adalah pemakan segalanya. Hampir semua hewan yang ada di sekitarnya adalah makanan bagi komodo. Mulai dari hewan kecil hingga hewan besar, bisa dikalahkan dan jadi makanan mereka. Komodo sendiri kadang jadi pepangkai, dan dalam situasi tertentu, komodo bisa jadi kanibal. Dalam perbandingan ini, komodo menang dengan jenis mangsa yang lebih beragam dan tentunya lebih greget. King cobra memburu mangsa dengan teknik berburu yang mematikan. Mereka akan mengintai mangsanya, mendekatinya perlahan, melakukan gigitan, menahan mangsa dan memelintirnya. Gigitan king cobra yang berbisa akan melumpuhkan mangsanya perlahan. Ketika mangsanya coba menyerang, king cobra akan menghindar. Bahkan ketika mangsanya bisa menggigit balik, ternyata king cobra masih bisa bertahan. Sebenarnya, king cobra tidak sepenuhnya kebal terhadap serangan bisa dari ular lain. Tapi mereka masih bisa bertahan dengan serangan dari beberapa jenis ular. Perburuan king cobra adalah pemandangan yang mengerikan. Mangsanya seakan tidak berdaya jika harus jadi target buruan sang raja. Sementara komodo biasanya memburu mangsa dengan menyesuaikan jenis mangsanya. Jika mangsanya kecil dan bisa dilumpuhkan dengan sekali serangan, maka komodo akan menyerang dan langsung memangsanya, bahkan kadang menelannya dalam kondisi utuh. Tapi jika mangsanya besar dan susah dikalahkan, maka komodo akan melakukan gigitan kecil pada bagian kaki korbannya. Dari gigitan itu, komodo bisa melumpuhkan korbannya dengan senjata rahasianya. Dan ketika korban mulai tidak berdaya, komodo akan memakannya, bahkan dalam kondisi hidup sekalipun. Komodo punya teknik berburu yang lebih brutal dan lebih mematikan. Mereka membunuh mangsanya dengan cara yang mengerikan. Jarang sekali ada mangsa yang bisa selamat dari serangan komodo. Apalagi ketika mangsanya sudah tergigit, maka mereka akan mati perlahan karena efek dari senjata alami komodo.
Komodo adalah pemangsa puncak di habitatnya. Tidak ada pesaing yang mampu mengimbanginya, dan tentu saja tidak ada pemangsa lain yang mengancamnya. Komodo hidup terpisah dari hewan berbahaya yang bisa mengancamnya. Jadi mereka benar-benar aman di habitatnya. Sementara king cobra, mereka harus bersaing dengan beberapa ular berbisa yang mampu mengimbanginya. Belum lagi jika king cobra bermasalah dengan ular piton besar. Mereka bisa saja mati mengenaskan karena pelitan ular piton. Sosok lain yang membahayakan king cobra adalah mongoose, yang dikenal sebagai pemangsa ular. Mongoose sendiri punya kekebalan terhadap bisa ular, dan beberapa kali king cobra dimangsa oleh mongoose. Dalam perbandingan ini, komodo menang telak, karena king cobra hidup di habitat yang penuh persaingan, sementara komodo hidup terpisah dari hewan berbahaya yang mengancam hidupnya. Komodo adalah hewan yang dilindungi. Mereka dibiarkan hidup bebas di habitatnya. Mereka juga sangat diperhatikan oleh manusia. Keberadaan komodo menarik perhatian dari banyak orang. Tak heran jika banyak wisatawan yang jauh-jauh datang ke Indonesia demi bisa menyaksikan dan mempelajari komodo. Kadal yang satu ini memang spesial. Sementara king cobra adalah ular yang spesial. Mereka jadi idola bagi para pecinta reptil. King cobra sangat populer, membuatnya jadi hewan yang sering dipelihara oleh manusia. Meski sebenarnya berurusan dengan king cobra sangatlah berbahaya. Keduanya adalah hewan yang punya hubungan spesial dengan manusia. Mereka adalah sosok yang disukai manusia, meski sebenarnya mereka bisa jadi sangat berbahaya bagi manusia. Membiarkan mereka hidup bebas di habitatnya merupakan salah satu cara terbaik untuk menyukai mereka. Keduanya hidup di habitat yang berjauhan, jadi tidak ada bukti pertemuan, apalagi pertarungan di antara mereka. Tapi andai keduanya bertarung, maka komodo punya potensi kemenangan yang jauh lebih besar. Komodo yang tubuhnya lebih besar tentu bisa menghindar serangan king cobra. Apalagi jika komodo mampu menggigit tubuh ular kobra. Sepertinya ular itu langsung terluka parah dan bisa mati dalam waktu singkat. Serangan king cobra sendiri sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada komodo. Pasalnya komodo punya kulit yang keras dan tebal. Mereka sendiri juga punya kekebalan terhadap bisa dan racun yang memasuki tubuhnya. Jadi jika keduanya bertarung, maka pemenangnya adalah sang naga komodo. Dari beberapa perbandingan yang ada, king cobra unggul dari penampilan serta kemampuan memanjatnya. Selebihnya, komodo mendominasi perbandingan lainnya. Jadi hasil akhirnya, komodo terlalu tangguh jika dibandingkan dengan king cobra. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.